sebuah cerita horor berjudul asli Tumbal Nyawa ABK dari akun Twitter sang penulis malam @penulismalam94 akan segera Mimin bawakan buat kalian yang dari tadi menunggu dengan sabarnya. Sebuah pengalaman horor anak buah kapal atau ABK dan misteri penunggu laut. Bagaimana? Tertarik untuk menyimak ceritanya? Kalau begitu, langsung saja Mimin persilahkan teman-teman menyimak ceritanya dari awal hingga akhir. Tentu saja, kalau kalian benar-benar berani. Tepat di hari kemarin, tanggal 17 Oktober, Puji datang menemuiku untuk sekedar ngopi darat, karena kami sudah hampir 4 tahun tidak bertemu. Puji adalah salah seorang sahabat lama ketika aku masih bekerja di salah satu kantor outsourcing di Jakarta. Sifatnya yang humoris, loyal, dan tidak segan untuk menolong membuat kami cepat akrab satu sama lain saat bekerja di kantor yang sama. Namun, berselang setahun, Panji terlebih dahulu resign karena telah mendapatkan pekerjaan baru. Selama aku dan Puji berbeda tempat pekerjaan, hubungan komunikasi kami pun masih cukup baik walaupun hanya sekedar bertukar pesan singkat untuk menanyakan kabar dan pekerjaan masing-masing. Suatu ketika, ia memberitahukan jika ia akan kembali pulang kampung dalam waktu yang lama karena adik laki-lakinya sakit di kampung dan tidak ada yang mengurus. Setelah saat itu, aku dan Puji bisa dibilang hampir tidak pernah ada lagi komunikasi karena mungkin kesibukanku di kantor dan Puji yang sedang fokus mengurus adik laki-lakinya, Dani. Singkat cerita, 2 hari sebelumnya, tanggal 15 Oktober, Puji tiba-tiba mengirimkan pesan singkat melalui sosial media untuk mengajakku kopi darat bertemu di sebuah kedai kopi tepat pada tanggal 17-nya. Tentu saja, dengan senang hati ajakan Puji aku terima. Aku sempat membatin jika pasti akan ada cerita-cerita menarik saat kopi darat bersama Puji nantinya. Dan benar saja, saat di hari yang ditentukan, suasana di kedai kopi langsung pecah sekali dengan kehadiran Puji. Lelaki bertubuh tambun dan berkulit hitam manis itu sukses membuat gelak tawa. Kepiawaiannya untuk menghibur teman ternyata masih ada di diri Puji. Setelah berbasa-basi, perlahan suara Puji agak serius ketika menceritakan mengenai dirinya yang kini tengah bekerja di salah satu kantor Jakarta sekitar 6 bulan yang lalu. Aku pun menanggapi cerita dan keluh kesahnya selama ia bekerja yang rupa-rupanya Puji mulai tidak betah bekerja di kantor tersebut. Cerita kemudian berlanjut manakala aku menanyakan bagaimana kabar adiknya, Dani, yang kala itu sedang sakit. Puji kemudian menghisap dalam-dalam rokok elektrik miliknya dan mengepulkan asap sambil matanya mencoba menerawang kejadian yang telah membuat adiknya menjadi tidak waras selama hampir 2 tahun. Dani sekarang sudah membaik, hanya saja masih sering cek rutin kontrol ke dokter spesialis saraf dan psikolog. Jawab Puji datar. Kalau kamu mau tahu kejadiannya, panjang ceritanya Sel. Aku sampai tidak habis pikir kenapa adikku bisa sampai seperti saat ini, imbuh Puji. Aku memburu Puji dengan pertanyaan penyebab sakit adiknya, dan ia pun menjelaskan secara rinci. Dani, adik nomor 2 Puji yang kala itu berusia 20 tahun, memang mempunyai cita-cita untuk bekerja sebagai pelaut. Dalam benak Dani, seorang pelaut adalah pekerjaan yang keren, karena bisa keluar negeri secara gratis dan berlayar dengan para turis-turis asing. Namun, untuk Dani bisa bekerja di kapal pesiar, ia harus melanjutkan pendidikan, tes,
dan juga biaya pendaftaran yang mahal. Tentu saja, dengan kenyataan yang ada, ia harus mengubur mimpinya bekerja di sebuah kapal pesiar yang mewah dalam-dalam. Ibu Dani hanya buruh cuci di kampung serta ayahnya hanya buruh serabutan. Untuk makan sehari-hari saja masih kurang. Dan mereka mengandalkan pemasukan dari Puji, begitupun untuk biaya sekolah SMA Fatimah. Kecintaan Dani dalam dunia pelayaran tidak semata-mata membuat ia harus tenggelam dalam keadaan. Dani terus berusaha menggapai mimpinya dengan cara ia rajin mengikuti postingan grup medsos tentang cara-cara bekerja sebagai ABK di laut, walaupun harus secara ilegal. Saat kedua orang tua Dani mengetahui, Dani sempat ditentang oleh mereka sebab akan membahayakan dirinya sendiri oleh karena bekerja secara ilegal. Apalagi pekerjaannya sangat beresiko. Namanya orang tua, kalau anak bekerja di laut dan pulangnya beberapa bulan sekali, pasti berpikirnya beresiko. Apalagi itu ilegal. Dani pun bahkan pernah diajak bekerja oleh sang kakak Puji untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai waiter ataupun kerja di bagian administrasi. Namun baru 2 bulan ada di Jakarta, Dani meminta kembali pulang ke kampung. Tidak lama setelah Dani pulang, ia kemudian meminta izin untuk bekerja sebagai ABK. Dani menjelaskan, jika dirinya ditawari bekerja sebagai ABK penangkap ikan, tetapi masih seputar wilayah perairan Indonesia. Oleh salah satu kenalan dari grup postingan Facebook, Dani pun berujar kala itu, "Tidak apa-apalah, aku jadi ABK pencari ikan. Yang penting sama saja. Aku bisa punya pengalaman baru mengunjungi wilayah-wilayah lain di bagian Indonesia ketika berlabuh. Tolong ya Bu, Pak, kali ini saja izinkan aku untuk menjadi pelaut," pintanya. Sang ayah Darmono menentang keras kemauan anaknya seperti sudah mendapatkan firasat kala itu. "Dani, Bapak tidak setuju kamu itu harus melaut. Apalagi kerjamu sebagai nelayan. Lawang kamu kepingin kerja di kapal pesiar yang bagus, tapi dengan prosedur ilegal saja Bapak tidak setuju. Apalagi kamu jadi ABK pencari ikan toh. Sudah toh, kamu itu manut sama orang tua," ucap sang ayah. Ibunya yang melihat Dani sangat terpukul dengan ucapan sang ayah mencoba membujuk ayahnya agar Dani diberi izin berlayar. "Nak, apa kamu sudah yakin mau berlayar?" tanya sang ibu. Dani berkali-kali meyakinkan ibunya jika ia hanya ingin berlayar. Oleh karena kegigihan Dani, tidak hanya izin restu dari kakak serta ibunya, melainkan ayahnya pun ikut merestui Dani untuk menjadi ABK pencari ikan. Di hari yang dijanjikan, datanglah 2 orang lelaki bertubuh tegap ke rumah Dani yang sebut saja namanya Jarot dan Tejo. Jarot adalah kenalan Dani dari sosial media yang mengajak Dani berlayar, sedangkan Tejo sendiri adalah kapten kapal pencari ikan. Kedatangan mereka berdua untuk menjemput Dani dan memberikan sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah sebagai tanda kontrak perjanjian untuk berlayar. Rutenya sendiri berawal dari Jawa Tengah sampai dengan Merauke, dan estimasi waktu berlayar berkisar 4-6 bulan. Saat itu, Dani menyembunyikan fakta jika kapal yang membawanya adalah kapal pencari ikan ilegal. Ia belajar dari pengalaman sebelumnya. Pasti sang ayah tidak akan memberinya izin jika mengetahui hal tersebut. Jarot kala itu memberikan janji-janji manis kepada keluarga Dani mengenai kontrak perjanjian kerja tersebut. Ia menjelaskan, dalam 1 bulan, Dani mendapatkan gaji sebesar 6 juta rupiah dan ada potongan sebesar 3,5 juta selama 3 bulan pertama. Pernyataan Jarot itu otomatis membuat Dani membulatkan tekadnya untuk bergabung bersama menjadi anak buah Tejo, serta keluarga Dani pun dengan senang hati mengizinkan anaknya untuk berlayar.
Tahun 2016. Di bulan Agustus pertama kali Dani mulai berlayar. Menurut pengakuan Dani, sejak pertama kali ia memasuki kapal dengan para ABK yang lain, ia sudah merasakan sebuah keanehan. Dani melihat ada 2 buah peti kayu yang menyerupai peti mati. Namun, karena saat itu Dani adalah ABK baru, ia hanya menganggap mungkin itu adalah sebuah peti untuk menaruh hasil laut yang sudah ditangkap. Setelah beberapa hari berada di lautan lepas, kapal tersebut melepaskan jangkar. Pertanda ini saatnya untuk menjaring hasil laut. "Dani, tolong kamu tebarkan bunga setaman ini ke laut," perintah sang kapten. Dani menuruti perintah si kapten tanpa merasa curiga. Dani masih berpikiran positif jika mungkin ini hanya bentuk simbolis untuk menghormati penunggu yang ada di laut dan supaya hasil tangkapannya banyak. Baru sebentar bunga setaman itu ditaburkan. Entah bagaimana, muncul sekumpulan ikan laut yang berenang-renang memutar-mutar hanya di sekeliling kapal. "Lihat Dan, itu banyak sekali ikannya," ucap Lesmana, salah satu ABK yang juga baru bergabung. Dengan sigap, Parman, Udin, dan Pardi membentangkan jaring dan langsung menangkap hasil laut itu, dibantu oleh Dani dan para ABK yang lain. Dani dengan semangat membantu menarik jaring yang berisi penuh ikan. Namun saat ia membungkuk, mata Dani dibuat terbelalak melihat ada seekor ular raksasa di dalam air yang sedang bergerak melingkari kapal. "Awas, ada ular besar," ucap Dani panik. Para ABK yang lain hanya saling pandang melihat kelakuan Dani yang aneh. "Kamu belum 1 minggu di sini sudah halusinasi Dan. Orang tidak ada ular kok," ucap Pardi dan diiringi tawa para ABK lainnya. Untuk sesaat Dani tertegun. Mungkin ia hanya salah lihat atau efek fata morgana di lautan. Entahlah, Dani hanya bisa bergumam dalam hati. Pada malam hari, Dani yang masih terjaga tidak sengaja mendengar suara si kapten yang seperti mengobrol dengan seseorang. Ia berjalan mengintip dari celah sekat bilik ruangan dan melihat si kapten sedang duduk bersila dan di hadapannya ada dua dupa yang menyala. Dani juga tidak sengaja melihat seorang wanita cantik berpakaian serba hijau serta hiasan mahkota di atasnya. Si kapten menyebut wanita itu dengan sebutan Nyi Blorong. Tenggorokan Dani seperti tercekat saat ia mendengar samar-samar suara dari mulut Tejo. "Pilih saja dari ABK ini yang mana yang berkenan untuk Nyai ambil jiwanya." Dani yang ketakutan segera berlalu dari tempat itu dan pura-pura tertidur. Entah karena terlalu kepikiran apa yang baru saja ia lihat sebelum tidur. Pada malam hari, Dani dimimpikan didatangi oleh seorang perempuan kerajaan yang memakai mahkota dan berpakaian serba hijau. Dalam mimpinya, si wanita itu berkata, "Kamu sudah mendengar percakapanku, maka kamu kelak akan mati." Dani juga mengaku jika ia seperti terkena rep-repan atau tindihan karena sekujur tubuhnya terasa berat. Dan masih dalam mimpi itu, Dani melihat si wanita kini berubah menjadi ular raksasa yang ia lihat pertama kali saat menarik jala ikan. Ular itu melilit tubuh Dani dan perlahan melahapnya. Sampai pada akhirnya Dani terbangun dari mimpi. Dari mulai saat itu, si Kapten Tejo yang biasanya terlihat dingin dan biasa saja terhadap ABK lain, kini mulai berperangai yang aneh. Ia sangat peduli kepada Dani. Bahkan Dani mendadak menjadi anak emas Kapten Tejo. Dani seringkali diberi waktu istirahat yang panjang daripada ABK lain, serta diberikan tugas kerja yang tidak terlalu capek. Sontak saja, perilaku aneh Kapten Tejo kepada Dani menjadi perguncingan para ABK lain.
Padahal saat itu Dani sendiri masih bertanya-tanya apa yang menyebabkan Kapten Tejo berubah sifatnya menjadi sangat baik pada Dani. Seiring berjalan waktu, perlahan Dani melupakan kejadian yang pernah ia lihat. Namun untuk ritual penebaran bunga setaman itu masih sering dilakukan setiap kali sebelum menjaring ikan. Suatu ketika, Dani kembali memergoki Kapten Tejo kembali menyalakan 2 buah dupa di bilik kamarnya. Seperti sebelumnya, ia kembali penasaran tentang apa yang akan terjadi, walaupun ia diliputi rasa takut yang luar biasa. Saat itu, Dani mendengar suara perempuan yang lembut berbicara, "Arahkan kapal ini menuju ke arah tenggara, sejauh 20 km dari tempatmu menaruh jangkar. Di sana akan ada banyak kerang dan biota laut langka lainnya yang akan aku berikan kepadamu. Namun, kamu harus paham, yang kuberikan ini tidaklah sia-sia," ucapnya. Si kapten terlihat termanggut-manggut dan menyanggupi apa yang diminta oleh si wanita misterius itu. Dani kemudian mengendap-endap berjalan perlahan meninggalkan bilik itu dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Ia kembali ke bagian bawah kapal tempat tidur para ABK dan terkejut saat melihat Lesmana yang sedang tertidur. Tubuhnya dililit oleh ular raksasa. Rasanya mulut Dani terbungkam, dan untuk beberapa saat ia bahkan sampai tidak bisa bergerak melihat penampakan yang mengerikan itu. Dani berdoa dalam hati sebisanya dan anehnya ular itu langsung menghilang. Ular itu lagi, tidak salah, ini pasti pesugihan, batin Dani. Keesokan harinya, Dani mengurungkan niat untuk memberitahukan Lesmana tentang apa yang ia lihat. Dani berasumsi percuma saja ia memberitahukan. Toh mungkin nanti Lesmana tidak akan percaya. Dan apabila nyatanya Lesmana masih sehat walafiat sampai pada akhirnya, bukankah ia sendiri yang akan malu? Gumam Dani dalam hati. Kebetulan di hari itu cuaca sedang tidak mendukung, sehingga penangkapan ikan sempat ditunda. Dani dan para ABK lainnya saling berbincang satu sama lain di bagian bawah kapal untuk menunggu hujan badai reda. Dan tiba-tiba tubuh Lesmana bergetar hebat, mengejang, dan matanya mendelik ke atas serta mulutnya menganga lebar mengeluarkan busa. Semua para ABK panik dan mencoba memberikan pertolongan pertama. Naas, tidak berselang lama Lesmana pun sudah tidak bernafas. Lesmana meninggal. Seketika Dani terperanjat melihat teman seperjuangannya meninggal mendadak. Padahal Lesmana terlihat sehat dan seperti tidak memiliki riwayat sakit apapun. Kapten Tejo yang sudah biasa menghadapi ABK meninggal saat berlayar langsung menyuruh Pardi, Udin, dan Dani untuk segera menyimpan jenazah Lesmana di dalam freezer penyimpanan hasil laut. Dengar ya kalian, hal seperti ini sudah biasa ditemui, jangan kaget. Segera masukkan jenazah itu ke dalam freezer. Ketika akan berlabuh, segera masukkan ke dalam peti mati yang sudah kupersiapkan untuk membawa jenazah itu kembali ke rumahnya, perintah si kapten. Dani yang melihat wajah Lesmana untuk terakhir kalinya sebelum dimasukkan ke dalam freezer merasa amat bersalah. Bahkan ia sempat menitikkan air mata. Malam itu Dani amat terguncang. Ia pun mendengar suara samar-samar. "Tolong Dani, tolong. Kenapa kamu tidak menolongku Dani?" Suara itu terus menggema di telinganya sampai pada akhirnya Dani berteriak kencang. Semua mata tertuju kepadanya. Pardi yang penasaran kemudian bertanya, kamu ini kenapa toh Dan? Mabuk laut? Apa sedang lindur? Kok tiba-tiba teriak-teriak sendiri?" Pertanyaan Pardi tidak Dani hiraukan. Dani kemudian berlari menuju dek kapal dan entah mengapa muncul rasa mual yang teramat sangat, sampai ia harus memuntahkan isi perutnya ke laut.
Dani, kenapa kamu tidak menolongku? Padahal kamu tahu kenyataannya jika aku akan ditumbalkan di kapal ini, Dani." Suara itu kembali terdengar. Dan saat Dani menoleh, sudah ada wajah pucat pasi Lesmana yang sedang melihatnya dengan tatapan kosong. Seketika itu pula Dani jatuh dan pingsan. "Dani, bangun!" ucap Tejo. Dani perlahan mengucek-ucek matanya dan kepalanya terasa berat. Ia melihat dirinya sudah berada di ruangan istirahat Kapten Tejo. Dani, aku tahu kamu sudah mengetahui apa yang kulakukan, dan kamu telah menguping pembicaraanku dengan Nyi Blorong. Jangan sampai rahasia ini kamu coba-coba bocorkan, Dani. Atau kalau tidak, kamu akan bernasib sama dengan Lesmana. Paham kamu, Dan? Jika paham, keluarlah dari ruangan ini dan kembalilah bersikap biasa-biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Ingat, Dani, jika kamu berani menghalangi, maka kamu yang akan menjadi tumbal untuk berikutnya. Perintah Kapten Tejo. Dani kembali membatin. Jadi ini sebenarnya mengapa selama ini Kapten Tejo berperangai baik terhadapku. Dani tidak mempunyai opsi pilihan selain dari menyelesaikan kontrak kerjanya dengan Kapten Tejo, dan juga Dani berharap ia bisa segera kembali pulang ke rumah. Di keesokan paginya, para ABK dibangunkan Kapten Tejo untuk bersiap-siap menjaring hasil laut. Dani dan para ABK lainnya kemudian menebarkan jaring dan lalu menariknya. Saat Dani dengan sekuat tenaga menarik, jaring ikan yang ia lihat bukanlah hasil laut seperti gurita, ikan, ataupun lobster laut. Melainkan, kini ia menjaring tubuh Pardi yang telah bengkak membiru. Mata Dani seketika terbelalak, dan dengan spontan Dani malah melepaskan jaring yang berisi penuh ikan, kepiting, serta lobster laut. Dani, kamu kenapa malah melepaskan jaringnya? Aduh, Dan, kamu ini bodoh banget, bentak suara Pardi yang sepertinya sudah gemas dengan tingkah laku Dani dari sejak kemarin-kemarin. Dani hanya menatap tajam ke arah Pardi. "Jaga dirimu baik-baik, Mas. Jangan sampai kamu akan bernasib sama dengan Lesmana," ucap Dani datar. Sembarangan kamu, Sontoloyo. Kamu mau nyumpahin aku mati sekarang, Dan? Dasar bocah ingusan. Jangan mentang-mentang kamu ini sekarang anak emas Kapten Tejo, bisa ngomong dan berperilaku seenaknya sama yang lebih tua. Cerocos Pardi yang langsung mendaratkan pukulan di wajah Dani. Beruntung Udin, Parman, Joni, dan 2 ABK lainnya langsung menahan tubuh Pardi serta melerai Dani dan Pardi. Dani tidak membalas ucapan ataupun sebuah bogem yang mendarat di wajahnya. Ia hanya menatap wajah Pardi, seolah ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Dani pun masih terus diteror dengan suara-suara serta penampakan Lesmana yang meminta pertolongan kepada Dani. Setelah kejadian itu, Pardi seolah acuh dengan keberadaan Dani. Ia bahkan menganggap Dani ini mulai tidak waras. Tidak sampai 1 minggu dari apa yang dilihat oleh Dani, kini benar-benar giliran Pardi yang meregang nyawa. Naas, Pardi yang saat itu sedang memperbaiki layar entah mengapa tergelincir jatuh ke laut. Dan anehnya setelah ia terjatuh, jasadnya tidak lagi naik ke permukaan. Sehingga para ABK dan Kapten Tejo memutuskan untuk berhenti mencari jenazah Pardi dan akan memberitahu keluarga Pardi jika ia telah wafat karena kecelakaan kerja dan jenazahnya tidak diketemukan. Dani hanya bisa diam tertegun. Ia hanya tinggal menunggu giliran untuk menjadi tumbal si kapten. Hari-hari Dani kini diliputi rasa kecemasan setelah mungkin hampir 3 bulan berada dalam kapal dan sudah 2 orang yang meninggal. Bagi sebagian ABK, apa yang menimpa Lesmana dan Pardi mungkin hanya kecelakaan kerja atau sakit biasa, tapi
tidak bagi Dani yang sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, Dani menjadi sering terkena serangan kecemasan. Mendadak muncul ketakutan yang intens atau kecemasan dan gejala fisik berdasarkan pada ancaman bahaya yang membuat kedua tangannya bergetar tremor. Sampai di sini, aku menyimpulkan jika mungkin ini adalah awal dari penyebab gangguan mental yang adiknya Puji alami. Puji pun mengangguk menandakan ia setuju dengan pendapatku. Andai saja Dani ini dari awal mau nurut apa kata orang tua, mungkin tidak seperti ini, jawab Puji sambil perlahan menyeruput kopi panas. Puji kembali melanjutkan ceritanya mengenai Dani yang selalu dihantui Lesmana. Dani, tolong Dani, aku kedinginan di sini Dani, kembalikan aku pada keluargaku. Suara Lesmana yang jelas Dani dengar dari arah peti freezer. Dani perlahan mengikuti suara itu, dan ia penasaran membuka peti freezer tersebut. Astagfirullah, Dani beristighfar berkali-kali. Mata Dani terbelalak. Ternyata yang berada di dalam freezer adalah sebuah gedebrok pisang. Dani mencoba memanggil teman-teman lainnya untuk menyaksikan apa yang ia lihat. Namun, saat teman-teman Dani mendekati freezer tersebut, di sana masih tampak jenazah Lesmana yang terbujur kaku. Tidak mungkin aku salah lihat. Tadi benar-benar gedebrok pisang yang berada di sana, ucap Dani yakin. Alah, kamu ini banyak ngarang. Kamu itu mungkin tidak cocok kalau kerja di laut seperti ini. Banyak berkhayal saja, jawab salah seorang ABK lainnya. Perlahan, keadaan Dani yang tertekan akibat terus dihantui oleh Lesmana serta Pardi yang suka menampakkan diri, membuat Dani menjadi pemurung dan tertutup, jarang bicara. Menurut ABK yang bernama Udin, bahkan pernah memergoki Dani ingin loncat dari kapal. Beruntung, saat itu Dani sempat terselamatkan. Dani menjadi sering berbicara dan tertawa-tawa sendiri. Ketika ia ditanya oleh teman-temannya, ia berkata jika Lesmana serta Pardi mengajaknya bercanda. Sesekali Dani masih bersikap dan beraktivitas seperti biasa. Namun, seringkali Dani seperti orang yang tidak waras. Parman, kamu akan diajak pergi oleh Lesmana dan Pardi. Cepatlah Parman, mereka berdua sudah menunggu, ucap Dani. Parman dan para ABK lain tidak terlalu mengambil hati ucapan Dani, karena mereka pikir Dani ini mulai terganggu jiwanya. Seperti kejadian Pardi. Hanya berselang beberapa hari, Parman ditemukan tergeletak tidak bernyawa. Awalnya, Parman disangka hanya tertidur, karena ia tidak juga bangun walaupun hari sudah siang. Setelah dicek oleh Joni dan salah seorang ABK lainnya, ternyata Parman sudah tidak bernafas dan denyut nadinya serta detak jantungnya sudah berhenti. Mereka menafsirkan jika Parman terkena angin duduk, serangan jantung mendadak. Kan sudah aku bilang jika Parman akan dijemput oleh Lesmana serta Pardi, ucap Dani sambil tertawa-tawa tidak waras. Para ABK lain kini mulai percaya akan kata-kata Dani, walaupun kondisi kesehatan mental Dani sudah terganggu. Kalian sebaiknya pergi dari kapal pesugihan ini. Jika tidak, nyawa kalian akan menjadi taruhannya, ucap Dani berbisik. Joni yang mempercayai ucapan Dani lalu membuat siasat untuk kabur dari kapal tersebut saat berlabuh, tepat di pelabuhan Kali Anget, Sumenep, saat kapal sedang bongkar muatan serta menurunkan jenazah Lesmana. Singkat cerita, Joni dan Dani berhasil pulang ke rumahnya masing-masing berkat bantuan dari warga yang menolong mereka dan juga pihak kepolisian. Joni kala itu hanya menceritakan jika kapal pencari ikan yang ia tumpangi tidak memiliki izin dan juga menerapkan waktu kerja lebih dari 12 jam. Dani
yang dipulangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah pun masih terlihat tertekan akibat rasa traumatis saat berada di laut. Hanya bisa terdiam dan tidak banyak bicara. Kedua orang tuanya pun kaget melihat perawakan Dani yang kini menjadi kurus dan berkulit gelap. Saat di rumah, Dani masih sering berperilaku aneh, yaitu berbicara sendiri dan berteriak-teriak jika ia akan dijemput oleh Nyi Blorong. Dani pun seringkali marah-marah tidak jelas dan pernah membacok tubuh ayahnya, Darmono. Beruntunglah saat itu ada ibu serta adiknya yang paling kecil, Fatimah, sehingga bisa berteriak meminta pertolongan warga. Dari kejadian menyeramkan itu, Dani harus rela tubuhnya terpasung. Sang kakak, Puji, yang tidak tega adiknya harus hidup terpasung, menyarankan untuk lebih baik dibawa ke rumah sakit jiwa dan mendapat perawatan dari sana. Setelah pengecekan dari psikolog dan dokter saraf, Dani divonis menderita skizofrenia, gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Setelah bermusyawarah dengan keluarga, akhirnya diputuskanlah Dani untuk dirawat di rumah saja bersama sang kakak Puji, karena beratnya biaya jika harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tidak hanya seputar medis saja, Dani pun sempat dibawa ke ustadz-ustadz yang khusus menangani perukiahan. Hasil baiknya, setelah beberapa kali Dani dirukiah, ada perubahan besar dalam diri Dani, yaitu emosinya tidak lagi terlalu menggebu-gebu. Menurut kesaksian salah satu ustadz yang merukiah Dani, ada kumpulan prajurit jin akan menjemput jiwa Dani. Dani sendiri sudah ditumbalkan oleh atasannya. Namun, atas izin Tuhan, Dani masih bisa selamat, walaupun hanya mentalnya yang terganggu. Setiap kali melakukan perukiahan, Dani pasti akan menghabiskan waktu lebih dari 3 jam, bahkan sampai harus ditangani oleh 5 orang ustadz sekaligus. Setelah perlahan kondisinya membaik, Dani mulai mengingat kejadian-kejadian yang membuatnya trauma. Ia menceritakan sedikit demi sedikit rentetan cerita pengalaman mistis saat di kapal dan hari-harinya di sana, yang tidak terlepas dari gangguan ABK yang sudah meninggal. Di akhir cerita, Puji pun menjelaskan perihal kabar Kapten Tejo beserta anak buah kapal lainnya yang masih melanjutkan pelayaran saat itu. Wibowo, Samsul, dan Husein adalah 3 ABK yang masih hidup sampai dengan kapal menepi. Naas bagi si Udin, ia pun meninggal tidak jelas saat masih melaut. Hasil sekali berlayar bisa tembus sampai nominal puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta. Dan hasil itu dibagi 2 antara si pemilik kapal dan kapten. Sisanya barulah diperuntukkan untuk gaji para ABK dan keperluan biaya saat melaut. Berita itu Puji dapatkan dari Joni, teman Dani yang berhasil kabur saat di Sumenep. Terakhir kali Joni mengaku masih ada berkomunikasi dengan Samsul dan Udin. Namun sayang, Udin harus meregang nyawa menjadi tumbal Kapten Tejo. Pantas saja Tejo itu sampai dengan nekat melakukan pesugihan dengan iblis, karena dalam sekali berlayar bisa meraup untung sebanyak-banyaknya dari hasil laut. Belum lagi jika ABK-nya meninggal, ia memiliki 2 keuntungan sekaligus, yaitu mendapatkan tumbal untuk Nyi Blorong, dan yang kedua, secara otomatis ia tidak perlu membayar uang gaji sisa berlayar, karena dari awal kontrak perjanjian sudah tertulis jika ABK yang meninggal, pihak keluarga tidak bisa menuntut apapun. Tutup cerita Puji. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory berjudul asli Kapal Hantu di Selat Sunda.
akan segera Mimin bawakan buat kalian semua subscriber setia channel spesial horor. Baiklah, tanpa berlama-lama, silahkan selamat menikmati dari awal hingga akhir cerita. Tentu saja, kalau kalian berani. Seperti yang sudah pernah aku bilang beberapa kali, aku lahir dan beranjak besar di Cilegon, kota industri yang nyaris berada di paling ujung barat Pulau Jawa. Di kota ini aku punya banyak cerita. Di kota ini aku punya banyak pengalaman dengan berbagai rasa. Indah, bahagia, seru, lucu, dan juga pasti banyak yang menyeramkan. Mungkin karena sejak kecil sudah berada di lingkungan dan daerah yang syarat dengan cerita serta kejadian seram, aku jadi mengalami banyak pengalaman aneh dan seringkali menyeramkan. Banten memang sejak dulu terkenal sebagai daerah yang memiliki nuansa mistis dan hal-hal di luar akal. Dan itu benar adanya, karena aku yang mengalaminya sendiri. Di samping karena faktor lingkungan dan kedaerahan tadi, salah satu faktor lain yang membuat aku jadi seperti ini adalah pertemanan. Dari kecil, aku punya banyak teman yang hobinya sama, berpetualang. Seringkali mengeksplorasi tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya, atau bahkan belum pernah ada orang lain yang datang mengunjungi. Berbahaya, iya, karena beberapa kali kami harus ketakutan setengah mati karena menemui masalah, entah nyasar, terjebak di satu tempat, atau masalah lain. Kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang sangat aneh dan menyeramkan. Pengalaman yang aku alami ketika masih SMP dulu bersama dua orang teman. Kejadiannya sudah cukup lama, tapi sepertinya aku masih sangat ingat detailnya karena memang sangat membekas. Kejadian di salah satu kapal besar, kami menyebutnya kapal hantu di Selat Sunda. Begini ceritanya. Aku sekolah di SMPN 3 Cilegon, dulu namanya SMPN Pulau Merak. Zaman aku dulu, sekolah ini termasuk sekolah unggulan dan semoga sekarang masih. Lokasinya berada persis di sisi Jalan Merak, di daerah Tegalwangi tepatnya. Selama 3 tahun sekolah di sini, aku juga punya beberapa pengalaman seram dan menakutkan karena gedung dan lingkungannya memang seram. Dulu ada satu pohon beringin besar dan rindang berdiri tepat di tengah-tengah sekolah. Tidak tahu sekarang masih ada apa tidak. Pastinya, di samping memang menjadi sekolah unggulan, SMP ku ini termasuk sekolah yang angker dan menyeramkan. Nanti, kapan-kapan aku cerita tentang sekolah ini, tapi tidak sekarang. Sesuai dengan namanya, SMPN Pulau Merak, sekolah ini letaknya memang sudah dekat ke Pelabuhan Merak. Pelabuhan sangat terkenal, tempat berlabuhnya kapal laut yang melintasi Selat Sunda menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Pelabuhan yang sangat sibuk, apalagi kalau sudah menjelang Lebaran akan menjadi sangat sibuk dan ramai. Tapi di tahun 2020 ini, sepertinya Pelabuhan Merak tidak akan seramai biasanya. Semoga jangan. Di saat pandemi COVID-19 ini sebisa mungkin tidak usah mudik Lebaran. Jadi, waktu SMP dulu, banyak teman sekolah yang tinggal di daerah sekitaran Pelabuhan Merak. Rumahnya tidak jauh dari pelabuhan. Ada beberapa teman juga yang orang tuanya bekerja di pelabuhan, entah itu sebagai operator pelabuhan atau kru kapal, atau lainnya yang berhubungan dengan perkapalan penumpang ini. Karena banyak teman yang rumahnya dekat pelabuhan inilah,
Aku jadi sering bermain ke situ, entah untuk memancing atau sekedar melihat kapal yang bersandar berlabuh kemudian berlayar kembali. Seru, cukup seru. Memancing ikan, satu kegiatan yang dulu aku sangat suka. Bersama teman, aku sering pergi memancing di pelabuhan, entah itu di dekat dermaga atau menggunakan kapal kecil menyeberang ke bagan ikan. Bagan ikan? Iya, bagan ikan. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah pesisir pasti tidak asing dengan benda ini. Mungkin punya nama berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu menangkap ikan. Bagan ikan ini terbuat dari bambu yang disusun dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi semacam rangka besar untuk mengaitkan jaring ikan. Sebesar kira-kira 5 meter persegi, kurang lebih sebesar itu. Kalau dasar laut masih terjangkau oleh bambu, maka kaki bagan akan ditancapkan ke dasar. Tapi kalau sudah terlalu dalam, maka bagan akan dibiarkan mengapung di permukaan, hanya terikat oleh tali berjangkar yang tertancap di dasar laut, sehingga bagan tidak akan kemana-mana. Waktu itu, sering sekali aku diajak teman untuk memancing di bagan ini. Untuk ke sana kami harus menyeberang menggunakan perahu dayung. Masih terjangkau dengan perahu karena jaraknya memang belum terlalu jauh di tengah laut. Mungkin hanya 200 atau 300 meter dari bibir pantai. Di bagan ini biasanya kami memancing hingga sore hari, karena pemilik bagan akan datang setelah matahari terbenam, lalu memulai kegiatannya menangkap ikan pada malam hari. Setiap kali memancing di bagan, aku hampir selalu bersama dengan Sugi dan Mesran. Sugi, teman satu kelas yang rumahnya memang di sekitaran Merak. Mesran, beda kelas, tapi rumahnya dekat dengan Sugi. Ayahnya Mesran, pemilik bengkel motor yang cukup besar di daerah Merak. Nama Mesran diambil dari merek oli yang cukup terkenal waktu itu. Pada suatu hari libur sekolah, aku pergi memancing bersama Sugi dan Mesran. Seperti biasa, kami meminjam perahu milik keluarga Sugi untuk berlayar menuju satu bagan sebagai tempat kami memancing. Waktu itu masih belum terlalu siang, masih sekitar jam 10, tapi kami sudah berada di atas perahu dayung. Mesran dan Sugi dengan cekatan mendayung mengendalikan dan mengarahkan laju perahu. Sedangkan aku hanya duduk diam menikmati pemandangan. Aku orang yang sangat suka laut, suka suasananya, suka pemandangannya, suka dengan misterinya. Kalau sudah jalan-jalan ke laut, aku akan sangat bahagia. Sama juga waktu itu, ketika Mesran dan Sugi sibuk dengan dayung di tangan, aku malah dengan senangnya menikmati perjalanan, memperhatikan air laut yang masih ramah membentuk gelombang kecil. Karena masih dekat dengan pantai dan belum terlalu dalam, maka airnya masih berwarna hijau kecoklatan, belum menjadi biru gelap. Panas terik matahari yang bersinar langsung tanpa permisi akan membuat kulit menggelap di banyak sisi. Tapi itu bukan penghalang. Kami tetap akan bersenang-senang di atas bagan nantinya. Tidak lama, kira-kira setelah 20 menit di atas perahu, akhirnya kami sampai di tujuan, yaitu bagan ikan. Setelah sampai, kami lalu memulai kegiatan permancingan. Bagan tempat memancing ini letaknya tidak terlalu jauh dari pelabuhan Merak. Dermaganya kelihatan dari tempat kami duduk. Tapi tentu saja, letak bagan bukan di jalur perlintasan kapal penumpang yang hilir mudik. Tapi letaknya cukup dekat dengan beberapa kapal yang sedang beristirahat atau kapal penumpang yang sedang tidak beroperasi. Kapal yang sedang beristirahat ini biasanya sedang dibersihkan atau dalam perbaikan atau ada alasan lain.
Hampir seluruh kru biasanya pergi ke daratan, meninggalkan kapal melepas jangkar sendirian, hanya ditunggui oleh beberapa saja orang kru, jadi kapal dalam keadaan nyaris kosong. Kami duduk di atas bagan sambil memperhatikan kapal-kapal besar ini. Kapal yang memang kelihatan kosong, tidak ada orang sama sekali. "Kamu kenal sama Raden kan, Bri? Anak kelas 2B?" tanya Mesran yang sepertinya tahu kalau aku sedang memperhatikan kapal-kapal besar itu. "Iya, kenal Sran. Kan aku satu sekelas di kelas 1, jawabku. "Omnya Raden kan kerja di salah satu kapal-kapal itu. Kalau mau, dia bisa mengajak kita naik ke kapal itu kapan-kapan. Aku pernah kok diajak," begitu kata Mesran lagi. Ide yang bagus, begitu pikirku. Pengen juga naik kapal sebesar itu dan memancing ikan dari atasnya. Singkatnya, pada hari berikutnya, di sekolah aku bertemu dengan Raden, lalu mengungkapkan keinginanku dan Mesran untuk main ke salah satu kapal besar tempat di mana omnya Raden bekerja. "Jadi, kamu mau main dan mancing di kapal itu, Bri? Sepi loh, kalau lagi istirahat, cuma ada 1 atau 2 orang yang nunggu," begitu kata Raden. "Ya malah bagus dong, Den. Kita bisa jalan-jalan bebas di kapal besar, ya kan?" begitu aku bilang. Begitulah, akhirnya Raden menyanggupi untuk meminta izin ke omnya agar kami bisa naik ke kapal. Besoknya, Raden membawa kabar gembira. Omnya memberi izin dan akan mengantar kami masuk ke dalam kapal. Rencana akhirnya tersusun. Hari libur berikutnya, kami akan melaksanakan kegiatan itu, naik ke atas kapal yang sedang berlabuh beristirahat. Kegiatan yang harusnya akan menyenangkan, menggembirakan, mengeksplor kapal besar yang sedang dalam keadaan kosong. Seharusnya begitu. Satu hari sebelum pelaksanaan, Raden memberi kabar kalau ternyata omnya baru akan pulang pada malam hari. Jadi kami baru bisa naik ke kapal setelah omnya pulang, iya, di malam hari. Aku dan Mesran menyanggupi, tapi Sugi tidak mau. Dia bilang tidak berani kalau malam-malam, jadi hanya aku, Mesran, dan Raden yang akan naik ke kapal. Aku meminta izin ke orang tua, bilangnya untuk menginap di rumah Mesran. Orang tua mengizinkan karena memang waktu itu sedang ada liburan sekolah. Rencana pun lanjut jalan. Pada harinya, jam 4 sore aku dan Mesran sudah berada di rumah Raden, menunggu kepulangan omnya. Setelah itu kami akan berangkat menuju ke kapal. Aku sangat senang saat itu, karena akan menghabiskan waktu bermain dan memancing di atas kapal besar. Tapi hingga menjelang maghrib, Om Roni, omnya Raden, belum pulang juga. Hingga akhirnya hari berubah menjadi malam pun si Om belum datang juga. Akhirnya sudah jam 8 malam. Aku sudah mulai bete, mulai kesal. "Sudah malam, Den, tidak jadi saja ya. Serem juga malam-malam ke tengah laut," begitu sungutku. "Tenang, Bri. Om Roni bentar lagi juga pulang. Lagi pula kan enakan malam. Bisa lihat cahaya lampu di darat, lihat banyak bintang, dan tidak panas karena tidak ada matahari." Raden memberi alasan menenangkan. Tapi benar saja, setelah kami pasrah menunggu kedatangannya, jam 8:30 tiba-tiba Om Romi datang. "Om mandi dulu sebentar ya, habis itu kita berangkat," begitu kata Om Romi dengan senyumnya. Gembiranya hati kami melihat kedatangannya, lalu bersiap untuk berangkat. Sekitar jam 9, akhirnya kami sudah berada di dermaga kecil tempat banyak perahu kecil bersandar. Salah satu perahu bermesin kecil akan menjadi tumpangan kami menuju kapal besar, entah milik siapa perahu itu. Om Romi memegang kemudi,
Sementara aku, Mesran, dan Raden duduk di depan. Perahu motor ini akhirnya perlahan mulai berjalan ke tengah laut, menyusuri air yang malam itu nyaris tidak bergelombang. Malam sangat cerah, bintang terlihat jelas bertebaran di langit gelap tanpa awan. Anginnya belum terlalu dingin, mungkin karena belum terlalu malam. Itu kapalnya yang di kiri. Beberapa menit setelah berada di laut, Om Romi bilang seperti itu sambil menunjuk ke salah satu kapal yang sedang diam di lautan. Kapal besar yang kelihatan gelap, hanya beberapa lampunya saja yang menyala. Perahu kecil kami hanya berjarak beberapa puluh meter lagi. Semakin dekat, aku semakin jelas melihat bentuk kapal itu. Kapal besar yang kelihatannya berwarna dominan biru dan putih. Ini termasuk kapal paling besar di antara kapal Merak Bakahuni, termasuk kapal yang sudah tua juga, sudah cukup lama beroperasi di sini. Begitu kata Om Romi menjelaskan ketika kami sudah semakin dekat. Tidak berapa lama kemudian, ketika sudah sangat dekat dengan kapal, Om Romi memanggil temannya lewat radio pendek yang dia bawa sejak tadi. "Rustam, Romi ini masuk dari mana ya?" "Pintu kanan saja, Rom. Saya tunggu di situ," teman Om Romi menjawab. Lalu perahu kami menuju pintu yang dimaksud. Setelah berputar mengelilingi setengah badan kapal, akhirnya kami sampai di pintu yang dimaksud. Satu pintu besi kecil yang letaknya di sisi kanan kapal, di bawah. Jaraknya sangat dekat dengan permukaan air laut. Ada seseorang yang menunggu di balik pintu itu. Aku menebaknya itu Rustam, temannya Om Romi. Kalian sampai juga? Ayo naik." Benar, itu Om Rustam. Dia mengajak kami untuk langsung naik ke atas kapal melalui pintu itu. Sepi dan kosong, sebagian besar gelap, hanya beberapa kecil lampu yang menyala. Itu keadaan yang aku tangkap ketika kami akhirnya sudah benar-benar berada di atas kapal. Namanya juga kapal yang sedang istirahat, ya jadinya begini, mesinnya mati, hanya diesel kecil yang dinyalakan. Om Rustam memberikan penjelasan. Sepertinya dia membaca raut wajah kami yang menunjukkan banyak pertanyaan. Pertama kali yang kami temui adalah tempat parkir kendaraan, besar dan luas, yang tentu saja dalam keadaan kosong, letaknya di bagian paling bawah lambung kapal. Kemudian kami menaiki tangga besi menuju lantai atas. Tangga besinya sempit dan cukup curam, berada di dalam lorong yang sempit juga. Ruangan berikutnya yang kami masuki juga gelap dan kosong. Intinya, setiap lorong dan ruangan yang kami lewati, keadaannya gelap dan sepi. Iya, memang tidak ada orang. Om Rustam bilang, di dalam kapal hanya ada dia dan beberapa orang temannya yang sedang tidur di kamarnya masing-masing beristirahat. Yang aku tangkap, kapal ini memang sangat besar. Ada 3 atau 4 lantai. Ada bermacam ruangan. Aku tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti, akhirnya kami sampai di ujung kapal paling depan. "Nah, kita duduk ngobrol di sini saja ya. Pemandangannya bagus kan?" "Benar," kata Om Rustam. "Pemandangannya bagus. Sejauh mata memandang hanya terlihat lautan lepas dan lampu kapal-kapal yang hilir mudik membelah Selat Sunda." Kami yang tadinya akan memancing ikan, akhirnya mengurungkan niat. Melihat laut yang warnanya sudah sangat gelap hitam, aku jadi tidak berani untuk duduk dan memancing di pinggir kapal. Lebih memilih untuk jalan-jalan keliling kapal atau hanya duduk-duduk menikmati pemandangan. Sekitar jam 10 malam, aku cukup terkejut ketika Om Romi bilang kalau dia akan pulang dulu sebentar, ada yang harus dilakukannya. "Kalian di sini saja sama Om Rustam ya, Om sebentar saja, nanti pasti balik lagi menjemput," begitu katanya.
Kami mengiyakan karena dia berjanji kalau hanya sebentar. Tidak lama setelah Om Romi meninggalkan kapal, berikutnya giliran Om Rustam yang pamit untuk beristirahat di kamarnya. "Kalian kalau mau nonton TV di ruang AC saja ya. Yang tadi Om tunjukin, TV-nya sudah menyala kok." Begitu kata Om Rustam terakhir kali sebelum meninggalkan kami. Setelah itu hanya tinggal kami bertiga. Di bagian paling depan kapal ini kami hanya ngobrol dan bersendau gurau. Tidak jadi memancing seperti rencana awal. Jam sudah lewat dari pukul 11, tapi Om Romi belum juga datang menjemput. Aku, Mesran, dan Raden yang sudah mulai lelah dan mengantuk akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruangan yang ada televisinya. Di samping itu, angin di luar juga sudah mulai besar. Di ruangan TV, kami duduk di atas kursi panjang berbentuk sofa. Sepertinya ruangan ini untuk penumpang dengan tiket VIP karena sangat nyaman dan ber-AC. Ruangannya tidak terlalu besar, letaknya di paling atas ruang penumpang. Sisi kanan kirinya ada jendela kaca yang bentuknya bundar. Dari situ kami bisa melihat keluar. Suasana yang hening dan udara yang dingin. Akhirnya satu persatu dari kami tertidur. Yang pertama terlelap adalah Mesran. Tidak berapa lama kemudian Raden tepar di atas sofa panjang. Sampai akhirnya hanya tinggal aku sendirian yang terjaga. Sebenarnya dari sejak awal tadi kami masuk ke kapal ini, aku sudah merasakan nuansa seram. Kapal besi yang besar, tetapi kosong, sebagian besar ruangannya gelap, benar seram adanya. Apalagi Om Roni bilang tadi kalau ini termasuk kapal tua. Benar saja, akhirnya hanya aku sendirian yang terjaga, yang masih membuka mata. Beberapa kali coba untuk membangunkan Mesran dan Raden, tetapi mereka sudah susah untuk bangun. Aku benar-benar sendirian. Sampai akhirnya, tiba-tiba TV mati dengan sendirinya. Entah memang ada timernya atau bagaimana, entahlah. Yang pasti TV akhirnya mati. Suasana semakin hening. Aku yang tadinya sudah mulai mengantuk menjadi segar kembali. Karena keheningan ini perlahan mulai membuat aku takut. Berikutnya, aku merasakan ada kejanggalan yang terjadi di atas kapal. Sudah nyaris jam 12. Om Romi belum datang juga untuk menjemput. Aku mulai tidak betah, pingin pulang rasanya. Berniat untuk menyusul Om Rustam, tapi tidak tahu di mana letak kamarnya. Ya sudah, akhirnya hanya bisa pasrah duduk di ruang VIP ini. Heningnya malam membuat suara air laut yang menghantam badan kapal menjadi terdengar sayup-sayup, sangat hening dan sepi. Sampai akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di luar, sangat kecil kedengarannya, tapi ada. Aku yakin itu suara langkah kaki yang sepertinya memakai sepatu beralas keras, sehingga menimbulkan bunyi cukup kencang ketika bersentuhan dengan lantai kapal. Langkah kaki itu seperti mondar-mandir di depan pintu. Siapa sih itu di luar? Begitu tanya aku dalam hati. Penasaran, akhirnya aku berdiri menuju pintu yang memiliki jendela kaca bundar di atasnya. Jadi aku bisa melihat keluar melalui jendela kaca itu. Hanya beberapa meter dari pintu, aku berhenti karena ternyata ada seseorang yang berjalan ke kanan dan ke kiri di depan pintu. Kelihatan dari jendela kaca. Siapa orang itu? Bukan Om Rustam dan bukan Om Romi juga. Aku tidak mengenalinya. Sekilas aku melihat dia memakai topi putih di kepalanya, seperti topi polisi tapi berwarna putih seluruhnya. Belakangan aku baru sadar kalau yang orang itu kenakan adalah topi yang biasa dipakai oleh kapten kapal.
masih berdiri memperhatikan. Aku melihat sosok itu terus bolak-balik di depan pintu. Aku tidak berani mendekat karena merasa ada yang janggal. Sampai akhirnya dia berhenti lalu diam persis di depan pintu. Aku dapat melihat kepalanya dari samping menghadap ke kiri. Masih diam memperhatikan. Di titik ini sangat jelas aku melihat wajahnya. Wajah yang sama sekali tidak aku kenal. Wajah laki-laki bule berkumis tebal. Kelihatan sudah tua, mungkin umurnya sudah 60 tahunan. Semakin jelas aku melihat wajahnya ketika tiba-tiba dia menoleh ke arah jendela. Menoleh, melihatku yang masih diam berdiri. Lalu kami saling bertatapan beberapa saat lamanya. Siapa dia? Kapten kapal ini kah? Aku tidak tahu. Ketika aku masih kebingungan, tiba-tiba sosok itu membuka pintu. Hingga akhirnya pintu terbuka lebar sepenuhnya. Di saat itulah aku akhirnya bisa melihatnya secara utuh dan benar. Sosok ini berpakaian layaknya kapten kapal, berpakaian serba putih. Dia tersenyum, menunjukkan gelagat tubuh seperti mengajakku untuk mengikuti langkahnya. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Aku menuruti ajakannya untuk ikut dengannya entah kemana. Sosok Kapten Bule ini berjalan pelan di depanku. Dengan sepatu hitamnya, dia melangkah menyusuri lorong kapal dan menaiki beberapa tangga. Aku terus mengikuti langkahnya. Sampai akhirnya kami sampai juga di tujuan. Ternyata kami memasuki anjungan kapal, tempat di mana ruang kemudi berada. Di anjungan ini, aku dapat melihat nyaris sekeliling kapal. Sosok kapten ini langsung berdiri di depan kemudi dan memegang rodanya menghadap ke depan, ke laut luas. Tapi raut wajahnya masih tersenyum. Aku terus memperhatikan dia. Dari awal, aku sudah merasakan ada yang aneh. Semakin merasa aneh ketika tiba-tiba aku melihat keramaian di bawah anjungan. Tempat di mana tadi kami pertama kali sampai. Tempat yang seharusnya sangat sepi. Tiba-tiba sudah banyak orang dan terang benderang. Orang-orang itu kelihatan sangat sibuk, sepertinya sedang mengerjakan proses bersandar kapal. Ini ada apa? Kok tiba-tiba rame dan terang benderang? Itu yang berkecamuk di dalam pikiran. Cukup lama aku memperhatikan semuanya. Sementara sang kapten tetap diam di balik kemudinya. Sampai akhirnya aku melihat ada pemandangan yang sangat menakutkan. Kalau aku perhatikan dengan seksama, orang-orang yang berada di bawah anjungan pakaiannya seperti basah semua. Kalau aku perhatikan dengan lebih seksama lagi, basahnya berbeda. Bukan basah air atau keringat, tapi sepertinya basah karena berlumur darah. Aku semakin ketakutan ketika melihat ada pemandangan yang lebih menakutkan lagi. Di ujung kapal ada sosok yang berdiri diam tidak melakukan apa-apa. Sosok itu bertelanjang dada. Yang mengerikan, sosok itu berdiri tanpa kepala. Aku langsung mundur, ketakutan, bersandar pada dinding belakang anjungan dan aku nyaris pingsan. Kemudian, aku melihat sosok kapten yang tadinya terus menghadap ke depan ke laut lepas perlahan mulai menolehkan wajahnya kepadaku. Aku semakin ketakutan karena baru sadar kalau pakaian yang dikenakan sang kapten ternyata sudah basah, berlumur darah. Aku mulai menangis ketika melihat sang kapten tersenyum menyeringai dengan mata melotot. Aku terduduk, menangis sambil menundukkan kepala, amat sangat ketakutan. Tiba-tiba pintu anjungan terbuka, lalu muncul Om Rustam dan Om Romi.
Lega aku melihat mereka. "Kamu ngapain di sini, Bri? Kok bisa sampai sini?" tanya mereka berdua. Aku tidak bisa menjawab, masih kebingungan karena ternyata anjungan sudah menjadi gelap lagi. Sosok kapten tadi sudah menghilang. Bagian depan kapal juga sudah kosong dan gelap kembali. Seperti awal tadi, sosok-sosok yang menyeramkan itu sudah hilang semuanya.